Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, waktu uzur dalam sholat itu ada beberapa macam. Pertama, uzur dalam sholat itu karena jamak qashar. Bagi orang yang menjamak qashar karena sebab musafir, itu adalah termasuk uzur dalam sholat. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut pada pembagian uzur dalam sholat. Yang kedua adalah dengan sebab tertidur. Orang yang tertidur, tapi yang tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat, ini termasuk dalam uzur waktu sholat. Kenapa dikatakan uzur dalam waktu sholat? Bagi orang yang tertidur sebelum masuk waktu sholat, maka dia kapan waktu sholatnya? Sewaktu dia terbangun. Nyatanya melewati waktu sholat yang sudah ditentukan, maka juga sewaktu dia bangun, dia ambil udhu dan dia laksanakan sholat. Adapun orang yang tertidur setelah masuk waktu sholat, maka posisi ini para ulama menjelaskan kalau orang yang beradat tidurnya, kalau dia tidur bisa terbangun beberapa saat, maka ini juga termasuk uzur dalam sholat. Adapun orang yang tidak beradat tidurnya, maka itu tidak termasuk uzur dalam waktu sholat. Atau ada orang yang tertidur, tapi dia berikan wasiat atau berikan sesuatu isyarat kepada orang lain, kalau nanti masuk waktu sholat bangunkan saya, maka pada posisi ini juga termasuk uzur dalam waktu sholat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada orang yang tertidur, yang kita lihat dia tertidur sudah masuk waktu sholat tapi masih di awal sholat, masuk di awal waktu sholat, maka pada posisi ini adalah sunnah membangunkannya. Kalau seseorang itu sudah di akhir sholat, kita lihat dia masih tertidur dan kita meyakin bahwa seorang itu belum melaksanakan sholat, maka pada posisi ini wajib kita membangunkan orang yang tertidur tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang kedua, uzur dalam sholat. Adapun poin yang ketiga adalah uzur dalam sholat itu kenapa? Karena terlupa. Orang yang terlupa dalam berbuat mubah. Mana contohnya terlupa dalam berbuat mubah itu duduk-duduk. Duduk-duduk itu kan mubah. Maka pada posisi ini kalau nyatanya seseorang itu terlupa dengan sebab duduk yang lama, akhirnya sudah lama dia duduk baru teringat bahwa dia belum melaksanakan sholat, nyatanya waktu sholat berikutnya udah masuk, maka posisi yang seperti ini dia melaksanakan sholatnya waktu dia ingat. Adapun orang yang lupa karena sebab berbuat makruh, mana contoh berbuat makruh? Orang yang berhayal karena banyak kali hayalannya, akhirnya lupa dia untuk melaksanakan sholat sampai masuk kepada waktu sholat yang berikutnya. Ini tidak termasuk uzur dalam sholat. Atau juga seperti orang yang berangan-angan yang tinggi, juga sama dengan tadi, sama orang yang berhayal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga orang yang lupa karena sebab berbuat yang haram. Mana contohnya? Karena dia ngambil barang orang lain atau dia berghibah terhadap orang lain, lantas dia karena banyak berghibah, banyak mengambil harta orang lain, lantas dia lupa dalam sholat, maka juga pada posisi ini seseorang itu juga tidak termasuk uzur dalam sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, poin yang keempat termasuk uzur dalam sholat itu adalah orang yang dipaksa atau orang yang diancam. Nah, sebab dia dipaksa atau diancam, maka akhirnya dia keluar dari waktu sholat, tapi dengan syarat. Orang yang diancam itu, pertama, orang yang diancam itu lebih kuat daripada orang yang diancam. Akhirnya dia tidak mampu untuk mengalahkannya. Pada posisi ini juga orang yang diancam tadi, nyatanya waktu dia diancam mengakibatkan dia lewat dari waktu sholat, maka syarat yang pertama itu termasuk, yaitu boleh termasuk waktu uzur dalam sholat. Dan kedua, orang yang diancam itu tak mampu melawan, umpamanya tidak mampu untuk melarikan diri atau tak mampu untuk minta tolong, maka pada posisi ini juga termasuk uzur dalam sholat. Dan juga yang berikutnya adalah menurut prasangkanya kalau dia melawan, dia takut nanti berakibat yang nanti lebih berat daripada ancaman itu. Dan syarat yang keempat bahwa adalah dia
tidak ada di sana tempat untuk ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha untuk melepaskan diri dari ancaman itu. Apabila 4 syarat ini sudah ditemukan bagi orang yang diancam, maka termasuklah dia ujur dalam solat. Saya ulang, mana dia? Orang yang tak mampu melawan. Dan yang kedua, orang yang tidak bisa lari atau minta tolong. Dan juga dia beranggapan kalau seandainya dia melawan, maka dikhawatirkan ada yang lebih hebat dari ancaman itu. Dan yang ketiga, tidak ada jalan untuk berikhtiar, yaitu dari ancaman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah beberapa tempat ujur dalam waktu solat. Tadi sebagaimana kita poin yang kelima adalah waktu ujur dalam solat. Poin yang keenam adalah waktu darurat. Waktu darurat itu adalah bagi seseorang apabila sudah hilang halangan, maka seseorang itu wajib melaksanakan solat. Mana contohnya bagi seorang wanita yang tadinya setelah masuk waktu solat tak berapa lama belum sempat dia melaksanakan solat, datanglah menstruasinya. Maka orang yang pada posisi ini kapan dia melaksanakan solatnya? Nanti, yaitu setelah bersucinya dia dari haidnya, setelah sucinya dari haidnya baru dia melaksanakan solat. Inilah yang dijelaskan oleh ulama. Waktu yang keenam adalah waktu darurat. Kalau sudah hilang larangan, maka wajib seseorang itu melaksanakan ibadah yang tadi wajib untuknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.